Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah akuntansi syariah, kita akan membahas tentang perkembangan transaksi syariah dan perkembangan akuntansi syariah. Dimulai dari perkembangan transaksi syariah. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa penerapan transaksi syariah ini diawali dari sistem perbankan syariah, yang kemudian dilanjutkan dengan sektor-sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang sangat panjang, diawali dari berdirinya Midgram Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang mana berdirinya bank ini diterima sangat baik oleh masyarakat di Mesir. Akan tetapi, karena kekacauan politik di Mesir, akhirnya bank ini mengalami kemunduran. Oleh karena itu, diambil alihlah dan direstrukturisasikan oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah ini terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada 1978, Swiss pada 1981, dan Denmark pada 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1983, sementara di Indonesia baru masuk 9 tahun kemudian dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sedangkan dalam sektor asuransi syariah, pada tahun 1979, berdirinya The Islamic Insurance Company of Sudan. Pendirian ini terus berlanjut dengan baik di negara-negara Timur Tengah, karena negara-negara ini memiliki banyak penganut Islam seperti Pakistan, Lebanon, Nigeria, maupun negeri-negeri barat seperti Inggris, Uni Soviet, dan Australia. Perkembangan paling pesat dewasa ini untuk industri akuntansi syariah di luar negara Timur Asia adalah Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, perkembangan di Indonesia diawali dengan berdirinya asuransi takaful yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI sebagai holding company mereka pada tahun 1994. Persiapan pendirian yang dilakukan ini dengan melakukan studi banding ke Malaysia pada bulan September 1993, karena Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985 yang dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia. Nah, sektor jasa keuangan syariah sendiri di Indonesia terdiri dari 3, yaitu ada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, ada Unit Usaha Syariah, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, yang kedua yaitu ada Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB Syariah yang terdiri dari akuntansi syariah, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga jasa keuangan syariah khusus. Yang ketiga yaitu ada pasar modal syariah yang terdiri dari suku negara, suku korporasi, dan reksadana syariah. Jika kita lihat di tabel yang muncul di layar, maka di situ adalah aset keuangan syariah di Indonesia. Di situ dapat kita lihat bahwa total aset keuangan syariah di Indonesia sebesar 1.468,7 triliun rupiah. Nah, di situ penyumbang paling besar yaitu berada dari pasar modal syariah, yaitu sebesar 824,19 triliun, sedangkan disusul dengan perbankan syariah sebesar 538,32 triliun. Baru yang ketiga yaitu IKNB syariah sebesar 105,56 triliun rupiah. Nah, jumlah institusi keuangan syariah atau instrumen syariah di Indonesia yaitu berjumlah 455, dan masing-masing komposisinya dapat dilihat sendiri di tabel tersebut. Kita lanjut ke perkembangan akuntansi syariah. Nah, seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, masyarakat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, semakin banyak institusi bisnis Islam yang menjalankan kegiatan operasionalnya dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Nah, pencatatan transaksi dan pelaporan yang diterapkan institusi bisnis Islam ini yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Nah,
Pada Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi syariahnya dibagi menjadi 3 periode, yang mana periode pertama yaitu periode sebelum tahun 2002. Nah, pada periode ini, walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 masih belum ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengaturnya. Sehingga pada periode ini perbankan masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dipergunakan sepenuhnya, terutama pada paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAFI yang badan ini didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Nah, pada periode kedua yaitu tahun 2002 sampai 2007, pada periode ini sudah ada PSAK 59 yang mengaturnya tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat dipergunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Sedangkan pada tahun 2007 sampai sekarang, pada periode ini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan sudah mengeluarkan PSAK yang merupakan perubahan dari PSAK 59 serta PSAK lainnya yang mengatur lebih lengkap tentang akuntansi syariah atau tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan standar institusi keuangan Islam, Indonesia menjadi salah satu yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan laju pertumbuhan yang baik pada sektor industri keuangan syariah. Merasa memiliki tanggung jawab moral dan mengembangkan standar pelaporan keuangan berbasis syariah demi kedepannya perekonomian Islam di masa depan, maka dari itu Bank Islam bersama dengan IAI dan Dewan Pengawas Syariah berupaya dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan berbasis Islam sesuai dengan kebutuhan praktik keuangan di Indonesia. Nah, saat ini adapun SAK syariah yang efektif per 1 Januari 2018 menurut IAI 2008 yaitu ada bisa dilihat di tabel mulai dari tanggal pengesahan maupun tanggal efektif mereka. Yaitu dari PSAK 101 juga sampai dengan sekarang 111 dan PSAK 59 untuk perbankan. Selain dengan SAK tersebut, suatu perbankan syariah itu wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini dibentuk di bank syariah ataupun bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun badan perkreditan rakyat syariah, yang mana BPS ini diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yang mana mereka ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi dengan keberadaan DPS ini diharapkan perbankan syariah ini tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Selanjutnya, di dunia internasional ada AAFI atau yang tadi kita sebut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution sebagai standar keuangan syariah dalam harmonisasi penyajian laporan keuangannya. Seperti yang kita tahu, pada skala internasional kebutuhan akan standar akuntansi berbasis syariah ini telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAFI ini. Nah, yang mana organisasi internasional ini menyusun standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, kemudian ada pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam dalam Lembaga Keuangan Islam atau IFI sebagai organisasi internasional yang independen. Nah, mereka ini beranggotakan 200 anggota dari 40 negara, termasuk bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Demikian perkuliahan kita hari ini, sampai jumpa di perkuliahan minggu selanjutnya.